Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang muatan PPKN yang berada dalam tema 5, subtema 2. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Anak-anak, Pancasila merupakan dasar dari negara kita, Republik Indonesia. Nah, sila kelima sendiri berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila kelima dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Anak-anak, padi dan kapas ini menggambarkan akan kebutuhan dasar dari setiap manusia. Nah, kebutuhan itu berupa pangan, yakni makanan, dan juga sandang, yakni pakaian. Nah, sila kelima bermakna bahwa kita harus berperilaku adil. Kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban yang harus kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, untuk pengamalan sila kelima Pancasila itu dapat tercermin pada sikap-sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, ialah adil terhadap semua teman. Yang kedua, membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga, kita harus menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Yang keempat, ialah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kita. Kemudian yang kelima ialah bergotong royong demi kepentingan bersama. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Anak-anak, sebagai siswa, kita harus meneladani dan juga melaksanakan sikap-sikap yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan kita. Misalnya, keberanian, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, serta cinta akan tanah air kita. Nah, anak-anak, sikap-sikap kepahlawanan juga mencerminkan akan makna sila kelima dari Pancasila, seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Yang kedua, seorang pahlawan adalah seorang yang menjunjung tinggi akan keadilan. Yang ketiga, seorang pahlawan itu selalu mengutamakan akan kepentingan negaranya. Yang keempat, seorang pahlawan ialah seorang yang berjuang untuk membantu rakyat yang sedang dijajah. Yang kelima, pahlawan akan selalu bergotong royong bersama-sama dengan rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Nah, berikutnya anak-anak, kita akan belajar mengenai penerapan sikap kepahlawan tersebut sesuai dengan makna sila kelima dari Pancasila. Nah, contoh yang dapat kita lakukan untuk menerapkan sila kelima Pancasila ialah yang pertama, yaitu membantu sesama kita yang sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, yaitu mengajari teman kita jika ia belum memahami akan pelajaran yang telah dipelajari. Yang ketiga, tekun belajar untuk memajukan bangsa kita. Yang keempat, ialah menghargai hasil karya orang lain yang juga bermanfaat bagi kemajuan bangsa kita ini. Yang kelima, ialah membagi tugas kelompok itu secara adil, jangan berat sebelah. Nah, berikutnya lagi, apa sih dampak yang terjadi jikalau kita tidak menerapkan sikap yang sesuai dengan sila kelima dari Pancasila? Nah, dampaknya ialah yang pertama, terjadi perselisihan di antara masyarakat. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya keadilan. Yang kedua, terjadi kerusuhan. Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan tidak ada yang namanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, tidak ada yang namanya kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Semua egois, semua mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang keempat, bangsa Indonesia tentu saja akan terus bergantung pada bangsa lain. Yang kelima, tugas kelompok itu tidak akan selesai tepat pada waktunya, ya, akan lambat jadinya nanti.
Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai tanggung jawab sosial yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak, tadi kan di awal dikatakan bahwa salah satu pengamalan sila kelima Pancasila adalah dengan mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal ini dikarenakan kita ini sebenarnya mempunyai tanggung jawab sosial. Apa saja tanggung jawab sosial itu? Ya, diantaranya yang pertama, menghormati hak orang lain. Ingat, bukan hanya kita saja yang mempunyai hak. Nah, yang kedua, tidak melakukan pemborosan sumber energi yang berupa air, listrik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bergotong royonglah untuk menciptakan lingkungan supaya menjadi bersih dan sehat. Yang keempat, kita punya tanggung jawab, yakni bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang aman bagi semua orang. Anak-anak, cukup dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.